Hari ini adalah jadwal saya untuk observasi Ibu Herlin. Nah, sebelum observasi Ibu Herlin, saya akan melakukan pra-observasi dulu dalam rangka tugas saya CGP untuk modul 2.3. Oleh karena itu, Ibu Herlin, saya minta kesediaan waktunya Ibu Herlin untuk saya pra-observasi. Ibu Herlin bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, Ibu Herlin. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya dulu, Ibu Herlin mengajar di kelas berapa? Kelas 3C. Kelas 3C, mata pelajaran? Pendidikan agama. Baik, kira-kira materinya tentang apa, Ibu Herlin? Materinya tentang kisah Yosua. Kisah Yosua. Baik, Ibu Herlin, untuk pertanyaan yang pertama, saya minta kesediaan Ibu Herlin untuk menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama ini, kira-kira tujuan apa pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak setelah proses pembelajaran? Ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu dengan menonton video, anak-anak mengenal tokoh Yosua. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, anak-anak mampu mendemonstrasikan karya keselamatan Allah dalam diri Yosua melalui gambar, puisi, doa, dan juga cerita berantai. Baik, Ibu Herlin, jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai ada 2 ya, Ibu Herlin. Yang pertama itu dengan menonton video, anak-anak mampu mengenal tokoh Yosua. Yang kedua, melalui demonstrasi, anak-anak dapat menulis puisi, kemudian membuat cerita rantai, dan menggambar atau mewarnai. Baik, Ibu Herlin, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Ibu dalam pembelajaran yang Ibu berikan ini? Area pengembangan pembelajaran yang akan saya kembangkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi area pengembangannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Ibu Herlin, dalam pembelajaran berdiferensiasi kita tahu ada 3 strategi, yaitu konten, produk, dan proses. Kira-kira dari ketiga strategi tersebut, strategi mana yang akan Ibu kembangkan dari 3 strategi yang ada? Dari 3 strategi yang mau saya kembangkan itu strategi produk. Baik, Ibu Herlin, jadi strategi produk ya yang akan Ibu Herlin kembangkan. Baik, dalam strategi produk, kira-kira langkah awal apa yang Ibu sudah buat untuk strategi produk? Langkah awal yaitu pemetaan siswa sesuai dengan minat belajar. Baik, jadi untuk strategi produknya adalah pemetaan peserta didik sesuai dengan minat belajar murid. Baik, Ibu Herlin, selain pembelajaran diferensiasi yang Ibu kembangkan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan selain pembelajaran diferensiasi? Ada 1 yaitu kesiapan sosial emosional. Ibu Herlin, kira-kira pembelajaran kesiapan sosial emosional seperti apa yang Ibu terapkan di kelas? Ada 2 yaitu kesadaran diri dan manajemen diri. Dalam kesadaran diri, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk kesadaran diri? Yang pertama itu saya menggunakan roda emosi dalam pembelajaran. Yang kedua, menampilkan gambar emoji berupa perasaan, ada gambar yang emoji yang sedih, bahagia, marah. Untuk manajemen diri, kira-kira apa yang Ibu buat? Manajemen diri yaitu melalui teknik STOP. Untuk teknik STOP, kira-kira di bagian mana diterapkan untuk teknik STOP?
siapkan untuk proses pembelajaran ini? Yang pertama, melakukan diagnostik awal. Kedua, merancang modul pembelajaran dengan menggunakan model project basic learning. Yang ketiga, dengan menggunakan memasukkan pembelajaran berdiferensiasi dan kesiapan sosial emosional. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan sintak-sintak yang terdapat dalam modul pembelajaran. Baik, Ibu Erlin, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya dalam melakukan observasi sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu sudah berikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian strategi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran, mulai dari konten, proses, dan produk, kemudian menerapkan pembelajaran KST, mulai dari manajemen diri, kesadaran diri, semuanya Ibu sudah lakukan dengan sangat luar biasa, sangat baik. Semoga besok nanti Ibu jalankan pembelajaran di kelas selama observasi. Saya akan amati Ibu di dalam kelas sesuai dengan apa yang Ibu sudah sampaikan. Semoga pembelajaran di kelas berjalan dengan baik sehingga anak-anak dapat menerima pembelajaran yang diberikan sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu berikan. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesediaan. Selamat pagi. Kegiatan pembelajaran kita, hal pertama yang harus kita buat itu apa? Doa. Baik, Ibu minta tolong siapa yang berani memimpin doa. Doa itu kita membacanya secara bersama-sama ya. Ayo, siapa yang berani? Baik. Oke, baik, marilah kita baca doanya secara bersama-sama ya. Silakan Dian. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas perlindungan-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi pemimpin yang berani dan taat pada perintah-Mu. Semoga doa ini kami persembahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih untuk Dian yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita memulai, Ibu mau bertanya, ketua kelasnya siapa? Baik, Dian. Berapa jumlah temanmu yang tidak hadir hari ini? Dian yang menjawab karena dia adalah ketua kelas ya. Kira-kira berapa yang tidak hadir, Dian? Tidak hadir itu adalah berapa orang? 3 orang ya. Dian sampaikan 3 orang yang tidak masuk sekolah. Nah, sekarang kita akan melihat ya. Yang bukan pasukan
Dan kita mau meneladani cara hidup Yosua. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti kita dengan video kita mengenal siapa itu Yosua. Dia dari mana, tinggal di mana, ya itu kita akan melihat melalui video. Yang kedua, melalui diskusi kelompok sebentar, ya kita masing-masing kelompok akan mendemonstrasikan hasil karyanya masing-masing mengenai Nabi Yosua, ya. Baik, sekarang kita akan lihat. Kita akan lihat gambar ini. Sudah lihat gambar ini? Sudah ya? Kira-kira kamu kenal ya wajah ini? Kira-kira kamu kenal wajah ini? Mereka ini ada di kelas berapa? 3C. Masing-masing orang lihat yang punya diri. Saya ada atau tidak? Tentu semua kita ada ya. Mereka sedang buat apa ini? Mereka sedang buat apa? Ya. Coba ibu tanya dulu. Ketua kelas itu siapa? Dian. Dian itu siapa yang memilihnya? Ibu Erna dengan jawaban Daryl. Siapa yang pilih Daryl? Ya, ibu guru dan teman-teman ya. Nah, sekarang oke, baik. Lalu menurut kamu bagaimana cara kita ibu wali kelas menentukan ketua kelas? Ya, Dery, coba. Ibu bagaimana caranya? Ibu lihat dari sikapnya. Cara pemilihannya itu seperti apa? Apakah melalui pemilihan langsung? Oh, ini saja kita pilih dia. Ataukah melalui tulis nama? Ada beberapa nama lalu kita tulis. Oh, saya mau pilih dia. Oh, dia ini pilih A. Begitu ataukah pemilihan langsung? Kita pemilihan pakai suara ya, pemilihan langsung ya. Lalu setujukah anak-anak kelas 3C kalau ibu guru memilih dia sebagai ketua kelas? Kamu setuju atau tidak? Setuju ya. Lalu bagaimana sikap yang baik sebagai ketua kelas? Hah? Coba satu hal. Menjaga kelas supaya tidak ribut. Mari. Menegur anak yang ribut. Dari dia sebagai pemimpin maka dia harus tunjukkan sikap yang baik. Lalu apa yang harus kamu lakukan agar kegiatan belajar kita tuh baik? Diam. Tertib. Pintar. Kalau ibu guru masih ngomong jangan ngomong-ngomong. Tertib, diam. Saya mau lihat engkau diam. Coba. Ya. Lihat. Apa yang harus kita lakukan agar kegiatan belajar kelas berjalan baik? Sudah sebut, maka mari kita tunjukkan sikap yang baik supaya kegiatan belajar kita baik. Nah, anak-anak, menjadi ketua kelas itu semua kita ini bisa ya. Faril juga bisa jadi ketua kelas. Kasten juga bisa jadi ketua kelas. Kalau Kasten dan Faril punya sikap baik, dia tertib di kelas, dia pintar, dia bisa memimpin teman-teman. Lalu yang pertama itu dia harus bisa menjadi contoh, ya, sikapnya baik supaya teman lain bisa tiru. Kalau dia tegur teman diam, maka dia harus diam lebih dahulu, ya. Jadi semua kita bisa jadi pemimpin, ya. Pemimpin yang baik itu harus apa? Menjaga ketertiban dan sikap yang baik. Nah, sekarang kita masuk dalam
berikut ya. Yang pertama Ibu Guru, ya kita masuk dalam pembagian LKPD, lembar kerja. Ya, lembar kerja Ibu Guru akan membagikannya ke dalam masing-masing kelompok. Ya. Nah, setelah itu di dalam kelompok, di dalam LKPD itu ada soal. Ya, ada satu soal. Ada satu soal yang akan kita selesaikan. Nah, supaya bisa menjawab soal itu, kita akan menonton video. Ya, video kisah tentang siapa itu Yosua. Ya, kita lihat baik-baik videonya. Lalu yang berikut kita akan menjawab pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja. Masing-masing kelompok mesti menyelesaikannya sesuai dengan minat kamu masing-masing dalam kelompok ya, yang sudah kita duduk di dalam kelompok ini. Baik, sekarang setelah itu, setelah semua selesai mengerjakannya, kita akan membuat undian lagi. Kelompok mana yang lebih dahulu untuk maju presentasi? Pemaparan di depan. Setelah itu, misalnya Ibu Guru beri contoh, kelompoknya Musa, mereka maju, mereka melaporkan hasil kerjanya. Kelompok Adam, kelompok Nuh, mereka boleh memberikan tanggapan ya terkait dengan hasil laporan diskusi mereka ya. Baik, sampai di sini bisa paham? Ada pertanyaan? Oke, Dery mau bertanya. Saya buat gimana? Langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita tadi, pembagian LKPD ke dalam setiap kelompok, lalu itu menonton video supaya bisa menjawab soal yang ada di dalam lembar kerja. Baik. Kisah Alkitab hari ini diambil dari kitab Yosua 1. Yosua menggantikan Musa. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu meninggal, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Perintahkanlah kepada bangsa itu untuk bersiap-siap, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maka mereka mengumpulkan orang Israel untuk bersiap-siap. Setelah bangsa Israel berkumpul, berkatalah Yosua kepada suku Ruben, Gad, dan Manasye, katanya, Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu. Tuhan Allahmu akan mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. mendengar perkataan Yosua itu, maka berkatalah mereka untuk Yosua, Segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintah. Tuhan Allah kiranya menyertaimu, seperti ia menyertai Musa. Ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lihat, sekarang kita masuk dalam kelompok. Ibu Guru bagi pekerjaan yang sudah kamu kerja. Baik, sekarang
engkau ke dalam panglima Israel. Bila Firaun merebutkan air tanah, engkau merebutkan kembali dari tanah air tanah. Yesus telah mengutus engkau. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok kisah akan presentasi karya kami dengan menggambar. Ini Yosua dan bangsa Israel. Yosua diberi Tuhan. Yosua diberitahu Tuhan untuk menentukan bangsa Israel melewati Sungai Yordan keluar dari bangsa Mesir dan melewati Sungai Yordan ke tanah Kanaan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Kami menunjukkan hasil pekerjaan kami melalui cerita berharga. Kami dari kelompok Nabi Adam. Tuhan itu meninggal, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Dan dari padang gurun dan gunung Libanon sana mereka sampai di sungai besar yakni Sungai Efrat. Teguhkanlah hatimu dan janganlah berjalan menyimpang ke kanan atau ke kiri agar engkau sampai di tujuanmu dengan selamat. Lalu Yosua memberi perintah kepada bangsa-bangsa itu, jalanlah ke kemahan dan siapkanlah bekal karena kita akan menyeberangi Sungai Yordan 3 hari lamanya untuk menduduki tanah yang telah ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih. Sekian. Ada yang mau beri tanggapan? Ya, dia. Suaranya terlalu kecil. Ika. Suaranya terlalu kecil, mereka belum mendengarkan. Apakah bisa? Kita kasih kuat volume. Bisa? Coba lagi. Siap? Bisa kuat dikit. Bagus sekali. Ulang kita mulai dari ceritanya dikit. Hampir semua lagi dekat. Ulang. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya Tuhan, terima kasih karena telah mengutus Yosua untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk menyuruh Yosua membebaskan bangsa Israel dari Firaun. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena dan melindungi kami. Sekian dan terima kasih. Ada yang memberikan Bisa didengar tanggapannya bagaimana Felicia? ekspresinya, kayak sudah ada tenaga dan semangat. Oke, Tiffany, bagaimana? Kurang semangat. Mereka punya apa? Tapi sudah pas. Aku besarnya sudah pas, kecilnya sudah pas, apa semuanya sudah pas. Apa tapi mereka yang kurang semangat. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Mantap, begitu harus berani. Oke. Terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil karyanya hari ini.
tentang bagaimana karya Allah menyelamatkan bangsa Israel melalui kisah Yosua ya. Masing-masing ada yang menghasilkan dalam bentuk karya lagu, ada yang cerita berantai, ada yang doa sukun, ada juga yang puisi ya, gambar juga. Nah, semuanya itu baik dan merasa bahagia karena masing-masing kelompok mampu memberikan tanggapannya yang menarik, yang membangun, yang memotivasi teman-teman yang lain. Baik, mungkin dari kegiatan kita selama dari pagi hingga saat ini, adakah yang mau memberikan usul saran tentang pembelajaran berikutnya seperti ini Ibu? Adakah? Kita evaluasi pembelajaran kita hari ini. Menurut kamu apakah pembelajaran kita hari ini sudah cukup baik atau mungkin belum terlalu baik Ibu? Karena begini teman-teman, coba silakan mari. Sudah baik, Ibu. Ulang. Sudah baik. Ada Ibu mendengarkan suara. Oh, kita ini belum bisa bagus karena masih ada teman yang bingung. Terima kasih. Ada yang lain? Kita evaluasi tentang pembelajaran kita hari ini. Oke. Baik. Pembelajaran kita tadi ya sudah kita lewati. Nah, sekarang Ibu akan merangkum pembelajaran kita hari ini ya, bahwa melalui pembelajaran tentang kisah Yosua, setiap orang, kita semua ya bisa menjadi pemimpin ketika kita memiliki sikap karakter yang baik ya. Kita bisa menjadi pemimpin, berani, lalu tidak menjadi contoh yang kurang baik ya. Dia harus menjadi contoh yang baik seperti Yosua. Yosua itu sebagai pengganti Musa ya. Dia sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dan tugas Yosua itu kita tahu bahwa dia memimpin ya. Dia memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah apa? Tanah Kanaan. Tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Allah ya kepada bangsa Israel. Karena Tuhan melihat bahwa Yosua ini punya keberanian ya, dia tanggung jawab, setia dan mengikuti perintah Allah ya. Kita semua juga bisa atau tidak mengikuti teladannya Yosua? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya. Pejamata, ambil sikap sopan. Kedua tangan letakkan di atas paha. Duduk yang sopan, tinggalkan semua kesibukanmu. Pejam mata. Tutup mata. Kita membayangkan, mengingat kembali pelajaran yang sudah kita lewati. Kita bertanya dalam diri kita masing-masing, beranikah saya bila diberi tugas sebagai pemimpin? Kita tanya diri kita masing-masing, beranikah saya bila diberi tugas sebagai pemimpin, baik sebagai ketua kelas, ketua kelompok? Apakah kita berani masing-masing kita menjawabnya dalam hati? Kiranya melalui Musa yang kita
dalami hari ini, kita pelajari hari ini, kita sanggup menjadi pemimpin yang baik, yang menjadi contoh bagi teman-teman melalui sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita, sehingga kita mampu menjadi contoh bagi teman-teman. Mari kita tarik nafas, kita menghembuskannya secara perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam, kita merasakan kebaikan Tuhan yang hadir, yang saat ini kita nikmati, kita alami melalui nafas kehidupan kita. Kita buka mata kita secara pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam, lepaskannya secara pelan-pelan. Membuka mata kita secara pelan-pelan. Nah, terima kasih. Dalam keadaan tenang, kita lihat di depan layar ada ayat emas. Kita membacanya secara bersama-sama. Janganlah 1, 2, 3. Coba lebih kuat. 1, 2, 3. Janganlah. Baik, itu ayat emas yang akan kita dalami. Kemana saja engkau pergi, Tuhan Allah menjaga, mendampingi, menuntun seperti Yosua, tidak takut karena Allah beserta dia. Nah, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Doanya ada di depan. Kita nyanyi bersama-sama. Masih ingat ke anak-anak tentang lagu Ku berjalan ke kanan, ku berjalan ke kanan. Masih ingat? Oke, kita tutup dulu dengan doa, lalu diakhiri dengan lagu. Doa dipimpin oleh Al. Silakan. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk menjadi pemimpin yang setia dan taat pada perintah-Mu melalui sikap dan tutur
Puji Tuhan baik. Baik Ibu Herlin, jadi hari ini saya akan melakukan pasca observasi sesuai dengan pra observasi dan juga observasi yang Ibu Herlin sudah jalankan di kelas. Maka hari ini saya akan melakukan pasca observasi. Sebelumnya itu Ibu Herlin, saya ingin bertanya kepada Ibu Herlin melalui pengamatan saya ketika Ibu Herlin melakukan observasi. Menurut Ibu Herlin bagaimana ketika Ibu Herlin melakukan observasi tatap muka langsung dengan peserta didik? Baik, saat observasi berlangsung itu menurut saya pembelajaran itu berlangsung dengan baik. Hanya mungkin ada beberapa siswa yang belum bisa tertib, penguasaan kelasnya mungkin yang belum terlalu menguasai, sehingga ada beberapa anak yang belum bisa duduk dalam kelompoknya masing-masing, masih bergerak, ya itu yang mungkin bisa alami. Baik Ibu Herlin, terima kasih. Jadi pengamatan saya selama Ibu Herlin melakukan observasi di kelas itu, pada dasarnya Ibu Herlin sungguh luar biasa sekali dengan menghadapi peserta didik dengan jumlah 41 siswa ya. Di situ Ibu mengajar dengan bagus sekali sesuai dengan kurikulum, di mana Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu sudah melakukan mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya minat belajar mereka, yaitu dengan diagnostik awal, yaitu mengelompokkan mereka sesuai dengan audio, visual, dan kinestetik. Dari hasil pengamatan saya itu sangat bagus sekali, di mana dalam pembelajaran anak begitu antusias, mereka memperhatikan, mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Apalagi dalam pembelajaran Ibu menayangkan dengan video pembelajaran tentang kisah Yosua yang memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Baik Ibu Herlin, jadi dengan pembelajaran yang Ibu Herlin sudah terapkan, selain pembelajaran berdiferensiasi, Ibu juga menerapkan KSE, kesiapan sosial emosional. Jadi ada beberapa tahap di dalamnya, ada 2, yaitu kesadaran diri, di mana Ibu menampilkan ada emots-emots, anak-anak sendiri memilih gambar emots tersebut, kemudian mereka menjelaskan gambar sesuai dengan ekspresi yang mereka pilih. Selain itu juga ada manajemen diri, di mana manajemen diri ini Ibu selalu lakukan dalam hal teknik stop ya pada akhir pembelajaran. Jadi Ibu Herlin sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga Ibu Herlin. Ibu juga menerapkan atau menggunakan media pembelajaran yang sangat menarik sekali, yaitu yang pertama word call. Di sini Ibu mengingatkan kembali pembelajaran baru sesuai dengan media yang Ibu pilih. Jadi untuk mengingat pembelajaran bagi peserta didik, selain word call ada juga menggunakan spin. Media yang Ibu gunakan yaitu word call, di mana word call ini untuk mengingat kembali pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian yang kedua itu Ibu menggunakan spin sebagai sarana untuk mengelompokkan siswa mana yang mempresentasikan terlebih dahulu. Jadi Ibu terima kasih, sangat luar biasa sekali sehingga anak-anak antusias sekali. Sebagai rencana tindak lanjutnya Ibu, teknik baru yang Ibu coba kemudian dengan media pembelajaran ini, akhirnya untuk pembelajaran berikutnya Ibu tetap tingkatkan terus, karena ini juga memberikan motivasi, semangat untuk belajar bagi peserta didik. Jadi tidak hanya di kelasnya Ibu kelas 3, tetapi bisa juga Ibu terapkan di kelas-kelas lainnya. Jadi terima kasih sekali Ibu, tetap Ibu jalankan media pembelajaran dan juga pembelajaran berdiferensiasi serta KSE yang sudah Ibu jalankan. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang.